Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Gugat dari Mas Manurung dengan perkara nomor 114 Bitsus TPK 2014 Jakarta Pusat juga dari akan penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa. Petugas untuk menghadirkan terdakwa. Hari ini persidangan dibuka kembali, acaranya untuk membacakan suatu putusan dari majelis hakim ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Majelis hakim yang terbaik, akan tetapi untuk saudara yang terbaik silakan gunakan dan saudara juga penuntut umum ya. Jadi ini putusan sudah dibuat lengkap, ada 212 halaman. Putusan perkara pidana nomor 116 Bitsus TPK 2014 Jakarta Pusat demi keadilan pada tuntutan Yang Maha Esa, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara. Nama lengkap Gugat Medali Mas Manurung, tempat lahir Pemantang Siantar, 4 November 2002, jenis kelamin laki-laki Indonesia, tempat tinggal Jalan Rawasari nomor 8, Kota Serang, Dubai, Pekanbaru, Kamar Kristen, Protestan, pekerjaan, PNS, dosen Universitas Riau. Menimbang bahwa dalam dakwaan primer terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam diancam pasal 5 ayat 1B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi di mana dengan pidana penjara paling lama dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi surat kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tanah atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa adalah dosen di Universitas Riau dan sebagai ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Riau, fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Anas Makmum yang bersesuaian dengan satu dengan yang lain, yaitu keterangan saksi Cecep Iskandar, Muhammad Mardiansah, Rino Alvino, dan keterangan terdakwa di persidangan ini. Menimbang bahwa di depan persidangan perkara ini terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan agung. Terdakwa mampu memberi keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara agung bahwa terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa adalah orang perorangan yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, perkara ini diperoleh adanya fakta bahwa pada tanggal 22 September 2014 saksi Anas Makmum yang pada waktu itu sedang berada di Jakarta menuntut terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar 2.900.000 juta rupiah dalam bentuk dolar untuk pembukaan perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan Provinsi Riau di Kementerian Kehutanan RI. Namun terdakwa yang punya hubungan dekat dengan Anas Makmum hanya mampu menyediakan uang sebesar 2 miliar rupiah yang merupakan pinjaman dari Edison Marsha dahulu sebesar 1.500.000 juta rupiah dan uang terdakwa sendiri sebesar 500 juta rupiah. Kemudian ditukar dalam bentuk dolar Amerika Serikat menjadi USD 166.100 dolar Amerika Serikat. Fakta kemudian dilakukan oleh keterangan saksi Edison Marsha dahulu yang bersama bersama lain dengan keterangan terdakwa. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah uang tersedia pada tanggal 24 September 2014 terdakwa dengan ditemani oleh saksi
Edi Ahmad alias Edi RM pergi Jakarta untuk mengantar uang yang disimpan dalam tas hitam tersebut kepada Anas Makmun di perumahan Citra Grand Cibubur Blok RC 3 nomor 2 dan menyerahkannya kepada Trianto selaku ajudan gubernur dan berpesan agar disampaikan kepada gubernur. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Edi Ahmad yang bersih satu sama lain dengan keterangan saksi Trianto dan keterangan terdakwa di depan persidangan perkara ini. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini berada di fakta hukum bahwa karena uang yang diberikan terdakwa dalam bentuk dolar Amerika Serikat, maka Anas Makmun menghubungi terdakwa untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura dan itu pada keesokan harinya tanggal 25 September 2014 Anas Makmun dengan ditemani Trianto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di restoran Hotel Meridian Jakarta Pusat untuk ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura. Dengan ditemani di Cimaru Kumar Sedahuli, terdakwa menukarkan uang tersebut di money changer PDA 51 Rupiah. Namun kemudian saksi Anas Makmun menghubungi terdakwa agar uang dolar Amerika Serikat tersebut tidak hanya ditukar dalam bentuk dolar Singapura, melainkan juga ditukar dalam mata uang rupiah. Sesuai permintaan saksi Anas Makmun tersebut, kemudian uang ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura senilai 156.000 dan 500 juta rupiah. Selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut ke rumah saksi Anas Makmun di perumahan Citra Grand Cibubur Blok RC 3 nomor 2 dengan diatur oleh Lisa Musi seperti kantor Badan Hukum Provinsi Riau. Sampainya di rumah Anas Makmun pada sekitar jam 16.30 WIB terkait bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Anas Makmun. Setelah uang diterima oleh saksi Anas Makmun, terdakwa keluar rumah namun datang bertugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi terdakwa dan saksi Anas Makmun. Fakta hukum ada didukung oleh keterangan saksi Anas Makmun yang bersama lain dengan keterangan saksi Trianto Lisa Musi menuntut untuk Pierre dan keterangan terdakwa secara persisten pula dengan barang bukti nomor 7 berupa uang sebesar 156.000 dolar Singapura, barang bukti nomor 8 berupa uang sebesar 400 juta rupiah dan barang bukti nomor 9 berupa uang sebesar 60 juta rupiah dan barang bukti nomor 115 berupa 1 buah tas hitam merek bodypack yang diajukan bagi mereka di persidangan perkara ini. Menimbang pada fakta hukum tersebut di atas telah dihubungkan satu sama lain dengan perintah memberi sesuatu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa telah memberikan sesuatu kepada Anas Makmun yaitu uang sebesar 156.000 dolar Singapura dan 500 juta rupiah. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi Anas Makmun adalah Gubernur Provinsi Riau periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Fakta hukum ada didukung oleh keterangan saksi Anas Makmun yang bersisian satu sama lain dengan keterangan saksi Pak Arsad, William Rahman, Irwan Effendi, M. Yafid, Julher dan keterangan terdakwa di depan persidangan perkara ini serta persesuaian pula dengan barang bukti nomor 2 berupa satu butir fotokopi ijazah dokumen pelantikan Gubernur Riau yang terdiri dari fakta integritas, berita acara, pengucapan sumpah atau janji jabatan Gubernur Riau, naskah sumpah, kata pengantar pengambilan sumpah, janji jabatan Gubernur atas nama Wakil Gubernur Riau, serah terima jabatan Gubernur Riau dan naskah pelantikan yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka 4 tersebut, Gubernur adalah penyelenggara negara, maka saksi Anas Makmun yang menjabat Gubernur Riau adalah penyelenggara negara. Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur memberi sesuatu sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa tersebut telah memberi sesuatu berupa uang senilai 156.000 dolar Singapura dan 500 juta rupiah kepada saksi Anas Makmun, sedangkan saksi Anas Makmun adalah seorang gubernur yaitu Gubernur Provinsi Riau yang adalah penyelenggara negara, maka terdakwa tersebut telah memberi sesuatu berupa uang kepada penyelenggara negara. Dengan demikian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum bahwa setelah mengetahui akan adanya revisi kedua atas surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 673 Menhub Romawi 2014 tanggal 8 Agustus 2014, terdakwa yang punya hubungan dekat dengan Anas Makmun selaku Gubernur Riau meminta bantuan kepada Anas Makmun agar area keputusan yang diperoleh terdakwa dan teman-temannya dapat dimasukkan dalam usulan revisi perubahan dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Permintaan mana juga disampaikan oleh terdakwa kepada Cecep Iskandar atas permintaan tersebut dalam pembuatan peta lampiran surat revisi kedua perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Anas Makmun memerintahkan Cecep Iskandar untuk berkoordinasi dengan terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Anas Makmun yang bersifat satu sama lain dengan keterangan saksi Cecep Iskandar dan keterangan terdakwa di persidangan perkara ini. Menimbang bahwa menindaklanjuti perintah dari Anas Makmun tersebut, kemudian terdakwa meminta file peta kebun K2I yang dikelola oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa yang ada pada Riyadi Mustafa alias Bowo untuk kemudian diserahkan kepada Cecep Iskandar setelah dilakukan overlay antara peta kebun K2I dengan peta hasil rekomendasi tim terpadu oleh Riyadi Mustafa alias Bowo. Selanjutnya peta hasil overlay yang mencantumkan kebun K2I yang dikelola terdakwa dan teman-temannya dan kebun milik Anas Makmun tersebut diberikan kepada Ade Sianto untuk disiapkan peta revisi kedua perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Cecep Iskandar yang bersifat satu sama lain dengan keterangan saksi Ade Sianto dan keterangan terdakwa di persidangan perkara ini. Menimbang bahwa di samping kebun milik terdakwa dan teman-temannya tersebut, terdakwa melalui Julher juga diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara Suyadi terhadap Surya Darmadi dari PT Duta Palma dengan Anas Makmun agar kebun sawit PT Duta Palma Kabupaten Indraguru Hulu seluas 18.000 hektar dimasukkan dalam revisi kedua perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Julher yang bersifat satu sama lain dengan keterangan saksi Cecep Iskandar dan keterangan terdakwa di persidangan perkara ini.
Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2014 Anas Makmun selaku Gubernur Riau menandatangani surat nomor 050 Bapeda 85.16 tentang revisi usulan perubahan luas kawasan hutan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang dilampiri peta revisi usulan perubahan SK Menteri Kehutanan nomor 673 Menhub Romawi 2 2014. Dalam usulan revisi tersebut selain memasukkan perubahan kawasan kebun untuk masyarakat miskin ke Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar, Kabupaten Siak seluas 2.045 hektar serta kabupaten lain juga dimasukkan area kebun sawit milik Anas Makmun dan kebun K2I yang dikelola terdakwa dan teman-temannya di Kabupaten Kuantan Singgigi atau Kuansing seluas 1.188 hektar dan di Bakan Sinemba Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektar serta area kebun PT Sawit PT Duta Palma seluas 18.000 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Anas Makmun memerintahkan kepada Jajaran Iskandar untuk mengantarkan surat tersebut usulan revisi tersebut ke Kementerian Kehutanan RI. Fakta kemana didukung oleh keterangan saksi Anas Makmun yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Jajaran Iskandar dan keterangan terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 44 berupa surat Gubernur Riau nomor 050 Bapeda 85.16 tanggal 17 September 2014 beserta lampiran berupa peta yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan perkara ini. Menimbang bahwa dengan alasan untuk mengurus permohonan usulan revisi perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan tersebut, Anas Makmun meminta uang kepada terdakwa dalam bentuk dolar setara dengan 2.900.000.000 rupiah, namun atas permintaan tersebut terdakwa hanya mampu memberikan uang sebesar 156.000 dolar Singapura dan 500 juta rupiah atau seluruhnya setara dengan 2 miliar rupiah yang sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur memberi sesuatu di atas. Menimbang bahwa Anas Makmun dalam jabatannya selaku Gubernur yang memang mempunyai kewenangan mengajukan usulan revisi surat keputusan Kehutanan RI nomor SK 673 Menhub Romawi 2 2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk memasukkan kawasan hutan yang dipergunakan untuk kepentingan program pembangunan di Provinsi Riau menjadi kawasan bukan hutan. Namun dalam kenyataannya surat Gubernur nomor 050 Bapeda 85.16 tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani Anas Makmun tentang revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan lampiran peta revisi usulan perubahan SK Menteri Kehutanan nomor 673 Menhub Romawi 2 2014 tersebut memasukkan juga kebun-kebun kelapa sawit milik Anas Makmun sendiri dan kebun K2I yang dikelola terdakwa dan teman-temannya di Kabupaten Kuantan Singgigi seluas 1.188 hektar dan di Bakan Sinemba Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektar serta memasukkan kebun sawit PT Duta Palma seluas 18.000 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal area-area tersebut bukan area yang termasuk dalam rekomendasi tim terpadu yang menjadi dasar perintah SK Menteri Kehutanan nomor 673 Menhub Romawi 2014 tanggal 8 Agustus 2014 tersebut. Jika bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dihubungkan satu sama lain terlihat bahwa maksud pemberian uang sebesar 156.000 dolar Singapura dan 500 juta rupiah kepada oleh terdakwa kepada Anas Makmun tersebut karena Anas Makmun telah melakukan sesuatu yaitu menandatangani surat 050 Bapeda 85.16 tanggal 17 September 2014 dalam jabatannya selaku Gubernur Riau yang merupakan penyelenggara negara. Namun penandatanganan surat tersebut bertentangan dengan kewajibannya karena telah memasukkan kebun-kebun Anas Makmun sendiri, kebun terdakwa dan teman-temannya serta kebun milik PT Duta Palma ke dalam usulan revisi kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Padahal area-area tersebut bukan termasuk dalam hasil rekomendasi tim terpadu. Menimbang bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas rangkaian dengan satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan 5 surat dakwaan penuntut umum yaitu memenuhi rumusan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Menimbang Pak, sebelum kejahatan pidana terhadap diri terdakwa, maka putusan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut. Yang memberatkan perbuatan terdakwa kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Perbuatan terdakwa mencederai tatanan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan penyusupan. Yang meringankan terdakwa telah berkorban di persidangan, terdakwa menyelesaikan perbuatannya, terdakwa hukum. Memberatkan pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang 31 tahun 1999 mana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang buat Junto pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009. Pengadilan tindak pidana korupsi serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa gelar medali emas Manur sebagaimana identitas
atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan Permen pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikali dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan, memerintahkan barang bukti 1 hingga hingga 115 diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dengan perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini. Nah, menetapkan biaya perkara, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 10.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Februari 2019 ini Supriyono Malaysia dan umum sebagai ketua majelis Muhammad Muklis Desa Enhum dan Mas Mustaqim Desa Bina dan Hakim Edok Dr. Imade Indra Malaysia SPN dan Joko Subagio SHMP masing-masing sebagai anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015. Majelis hakim tersebut dibantu oleh Angku Umar Desa Kabupaten Pengganti yang dihadiri oleh tim umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa yang terdampingi. Jadi sebelum ditutup ada yang disampaikan? Tadi yang mulia, kami berencana untuk itu juga hak dari penuntut umum ya. Setelah dibacanya putusan tersebut sehingga tugas majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut selesai ya, sedang dinyatakan